Hai semuanya, it's Kiki and welcome back to my channel. Oke, sebelum kita masuk ke teknis budgetingnya ya, per Excelan, per laptopan dan per HP-an duniawi, aku akan coba jelasin di sini. Aku pakai 2 studi kasus guys untuk menjelaskan materi ini ke kalian semua. Studi kasus yang pertama adalah di tahun 2020. Waktu itu aku masih ngekos dan aku kerja as full-time employee di Jakarta ya. Nah, itu studi kasus yang pertama. Dan studi kasus yang kedua adalah sekarang di tahun 2021 aku kerja as self-employed dan juga entrepreneur. Dan kebetulan aku tinggal di rumah orang tua, kerja dari sini di Kota Malang, di Kabupaten Malang. Jangan ngaku-ngaku kota. Kenapa aku pakai 2 studi kasus? Adalah aku pengen tunjukin ke kalian gimana pilihan karir, di mana kalian tinggal, pilihan lifestyle yang kalian jalanin itu sangat berpengaruh terhadap pendapatan dan juga pastinya pengeluaran kalian. Jadi ketika ngatur keuangan, sebenarnya setiap orang pasti punya prinsipnya masing-masing. Nah, kalau aku di sini adalah prinsipnya aku mencoba menyeimbangkan antara yang namanya live at the present dan juga being financial independent. Intinya adalah aku nggak mau terlalu hemat-hemat banget, tapi juga nggak mau terlalu boros-boros banget. Nah, makanya aku suka banget sama yang namanya financial planning. Jadi aku bagiin sekarang ke kalian. Oke, openingnya kelamaan aku dikritik netizen. Selama beberapa tahun ini, untuk toolsnya sendiri, biasanya untuk mencatat keuangan yang benar-benar harian, aku akan pakai aplikasi yang aku install di HP aku. Sebenarnya aplikasinya apapun juga bebas guys, yang kalian nyaman aja. Tapi untuk budgeting, biasanya aku pakai di kertas coret-coret gitu atau di laptop. Pakainya Excel aja dan template-nya juga aku akan bagiin untuk kalian di sini. So, kalau misalnya kalian tertarik, kita akan langsung bongkar aja ya pendapatan aku dan juga pengeluaran bulanan aku dari bulan ini, Agustus 2021, aku akan compare di Agustus 2020 tahun kemarin. So, kalau misalnya kalian tertarik, ini kayaknya seru sih. Seperti biasa, stay tune! Oke, step yang pertama adalah budgeting pendapatan ya. Nah, aku langsung buka aja ya format Excel-nya. Ini aku bikin sendiri dan gampang banget diikutin guys. Nah, di sini mohon maaf aku nggak bisa tunjukin pendapatan aku yang nominalnya bener-bener exactly berapa karena aku belum seberani content creator yang lain sih. Terus kedua, karena sekarang kan lagi pandemi, semua orang lagi susah, lagi krisis. Jadi aku tidak mau menimbulkan iri dengki dan aku hanya pengen memberikan kedamaian hati dan pikiran pada kalian. Aku tulis rasionya aja, semoga kalian tidak marah ya guys. Di sini ada 3 jenis sumber pendapatan yang aku jalanin. Yang pertama ada salary as full time job, kedua ada salary dari content creating, dan juga ada lain-lain pendapatan dari bisnis dan lain-lain yang masih jalan. Kalau misalnya kalian lihat, memang di 2020 kemarin tuh ragam sumber pendapatan aku tuh tidak seberagam sekarang. Kenapa? Karena memang waktunya itu emang sangat banyak tersita untuk ngerjain full time job. Itu sangat tidak apa-apa. Kalau misalnya kalian sekarang ada di kondisi yang sama, aku nggak apa-apa dan wajar. Di tahun 2021 sumber pendapatan aku bisa beraneka ragam, tapi juga karena itu bisa terjadi karena waktunya aku tuh lebih fleksibel gitu. Kebayang ya? Di sini cukup beraneka ragam. Mulai dari salary yang aku dapetin dari running bisnis aku sama tim, terus habis itu ada salary dari YouTube, Instagram, ada TikTok endorsement, terus speaking engagement, terus abis itu ada mentoring, coaching, kadang-kadang ini ya seasonal sebenarnya, dan juga lain-lain. Nah, lain-lain ini biasanya dari afiliasi, dividen misalnya kalau ada, dan lain-lain. Namanya juga lain-lain terus gitu. Terus aku tiba-tiba kepikir juga sih, apakah sumber pendapatannya beraneka ragam kayak gini, apa karena aku mau nikah guys, jadi rezekinya lebih lancar gitu ya, walam. Tapi intinya adalah ya guys, ketika kalian lagi nyatet Excel part ini, part budgeting income, selalu berusaha untuk bersyukur. Karena hanya dengan bersyukur rasanya rezeki kita itu jadinya kerasa cukup gitu loh, ya nggak sih? Kalau misalnya enggak, rasanya kayak panas terus gitu hati, kayak aduh nggak cukup gitu. Nah, aku selalu bilang kayak alhamdulillah sambil mencatat. Nah, itu keywordnya pakai. Pokoknya intinya adalah bersyukur dan semoga kita berharap di bulan-bulan selanjutnya pendapatan kita entah nominalnya entah ragam sumbernya bisa ditambah. Kayaknya aku nggak akan terlalu banyak bahas di sumber pendapatan karena sebenarnya aku udah kupas tuntas sih soal ini di video aku yang sebelumnya. Di sini sekarang aku mau langsung lanjut aja ke budgeting pengeluarannya, budgeting expense-nya. Nah,
Nah, di sini guys, goals yang aku pakai adalah aku berusaha untuk membuat yang namanya surplus budgeting, bukan deficit budgeting. Nah, ini beda. Aku pengen pengeluaran aku lebih kecil intinya daripada pendapatan aku. Nah, untuk budgeting ada prinsip yang udah cukup familiar mungkin di telinga kalian, yakni prinsip 50-30-20. Dimana 50 adalah rasio untuk needs, 30% adalah rasio untuk wants, dan 20% sisanya adalah rasio untuk saving dan investment. Kita akan buka dulu studi kasus yang pas aku jadi anak kosan dulu ya. Kenapa aku duluin yang kosan sih sebenarnya? Karena by the way aku udah ngekos tuh dari kelas 1 SMA sampai 2020 kemarin, which is sekitar pas 10 tahun guys. Aku udah ngekos dan aku tahu sendiri budgeting itu krusial buat anak kosan. Kalau anak rumahan, uang habis masih bisa numpang makan sama tetangga atau sama orang tua. Tapi kalau misalnya ngekos tuh kayak sehidup semati sama diri lu sendiri. Jadi budgeting tuh is a must, apalagi kalau kalian yang hidup sendirian guys. Sebenarnya dari 2020 sampai 2021 sekarang cara budgeting aku tuh nggak banyak berubah. Jadi prinsipnya adalah aku akan bikin dulu kategori-kategori besar ya, kategori-kategori besar kayak food, entertainment, household dan lain-lain. Abis itu nggak cukup dari situ, aku akan bikin space ya di bawahnya untuk bikin detail budgetingnya, untuk bikin breakdownnya. Jadi aku bikin sedetail mungkin plus juga serealistis mungkin pastinya. Nah, di sini ada 11 kategori yang aku munculin di Excel ini. Ada 1 household kayak kebutuhan rumah tangga gitu-gitu, ada food atau makanan, transport, yang keempat ada gift, ini kayak amal, kado dan lain-lain. 5 teknologi kayak pulsa, terus abis itu 6 ada entertainment kayak subscription, hangout, terus ada beauty and apparel, ada kebutuhan self development juga kayak buku-buku, health kayak insurance dan lain-lain. Terus yang ke-10 ada content ops ya, ini untuk yang berprofesi sebagai content creator, tapi kalau misalnya tidak ada mungkin bisa diganti dengan ops lainnya. Terus ada juga holiday ya. Oke, nah aku akan fokus dulu ke nomor 1, 2 dan 3 dulu. Dimana ketika aku ngekos, 3 jenis kategori ini adalah 3 jenis pengeluaran yang merupakan main driver dari keseluruhan total pengeluaran aku. Ini ngapain ya dari tadi gue megang dompet. Kalau misalnya teman-teman kayak pengen berhemat, itu bisa tepat kalau misalnya teman-teman tahu top 3 dari expense kalian. Kalau misalnya kayak ngasal hemat aja, ya susah gitu, nggak akan kerasa, nggak signifikan. Aku tutupin deh kayak ini biar nggak mantul cahaya. Cara berhemat untuk kalian yang ngekos mungkin adalah carilah kosan yang kira-kira fee-nya ini memang sesuai budget kalian ya, biaya sewanya 1. Kedua, cari kosan yang mungkin nggak jauh dari tempat makan yang murah kayak warteg gitu-gitu, plus juga ada dapurnya ya kok, jadi kalian bisa hemat. Terus ketiga, cari kosan yang nggak terlalu jauh dari tempat kerja atau tempat sekolah kuliah kalian. Nah, ini juga berpengaruh nih, jadi lihat aja ini 3 ini gitu. Nah, sekarang kita balik ya, malah ketika aku sekarang tinggal di rumah, kos yang gede itu main drivernya ada di kategori food, terus abis itu di kategori gift. Nah, ini agak aneh mungkin, tapi sebenarnya make sense sih, karena untuk food sendiri aku kan ikut di rumah ya, terus householdnya juga hampir nggak ada karena aku nggak nyewa rumah juga gitu, paling nyumbang-nyumbang doang. Abis itu kenapa giftnya gede? Ya mungkin karena kadang ya harus sumbang-sumbang food di rumah, sumbang listrik, traktir kadang-kadang keluar. Terus karena sumber pendapatannya juga makin beraneka ragam, alhamdulillah jadi jumlah zakat dan amal juga diharapkan meningkat. Cuman aku di sini sensor ya untuk bagian giftnya ya guys. Bahaya soalnya. Nah, ini aku coba langsung isi-isi aja ya. Household, untuk food, untuk transport, standar, nggak kemana-mana guys, PPKM. Oke, gift, terus teknologi kayak pulsa gitu. Kebetulan di sini nggak ada wifi guys, kok pakainya portable wifi, kalau nggak pakai tethering. Terus abis itu kebutuhan entertainment itu juga aku detailkan kayak hangout, subscription, hiburan di rumah aja. Terus abis itu di beauty dan apparel. Nah, ngomong-ngomong soal beauty dan apparel, terus kebutuhan juga untuk self development kayak buku-buku. Agar lebih hemat, sebenarnya kita nggak cuman harus tahu apa yang pengen kita beli secara detail, tapi kita juga harus merencanakan gitu gimana kira-kira cara kita untuk membeli barang-barang tersebut agar lebih hemat dan juga tetap aman gitu, karena sekarang kan sedang pandemi. Kayak aku rekomen banget buat kalian yang mau belanja-belanja, kalian belanjanya via online aja, dan kalau misalnya kalian mau lebih untung, kalian bisa pakai Shopback. Aku
aku udah sering sebenarnya rekomen kalian untuk belanja online mulai dari Shopback. Tapi buat yang belum tahu, Shopback tuh ibarat pintu gerbang mana kalian sebelum belanja di marketplace atau e-commerce kesayangan kalian lewat situ dulu biar kalian bisa mendapatkan tambahan bonus cashback di atas promo e-commerce atau marketplace kesayangan kalian. Misalnya ada diskon atau gratis ongkir, itu masih bisa double loh keuntungannya barengan sama cashbacknya dari Shopback. Nah ini lihat ya, saldo dari belanja online bisa kekumpul sampai segini banyak. Dan tenang aja guys, pilihan dari e-commerce atau marketplace di Shopback ini juga banyak banget. Kalian bisa lihat listnya. Terus abis itu cara pakai Shopback juga segampang itu aku akan tunjukin di sini. Misalnya aku di sini akan coba cari apparel di Lazada ya. Kalian tinggal masuk aplikasi Shopback, abis itu kalian pilih Lazada, akan muncul keterangan cashback yang berlaku di situ. Kalian coba baca-baca. Kalau misalnya udah oke, kalian tinggal langsung klik lanjut ke aplikasinya. Setelah kamu didirect ke aplikasi pilihan kamu tinggal belanja-belanja aja sebenarnya seperti biasa. Misalnya di sini aku akan pilih mencari jumpsuit hijab. Nah, setelah udah ketemu nih ya jumpsuit hijabnya, kalian tinggal lakukan pembayaran seperti biasa dan cashback kamu akan masuk setelah transaksi kamu udah beres diverifikasi. Nantinya saldo cashback yang udah masuk ke akun Shopback kamu bakal bisa dicairkan dengan beberapa metode. Misalnya kalian bisa cairin lewat pulsa dengan minimum pencairan saldo sebesar Rp25.000, dan kalau misalnya dicairin ke rekening bank, kalian bisa cairin dengan minimum pencairan saldo sebesar Rp50.000. Biar nggak ketinggalan program bonus lainnya, kalian bisa klik icon bonus atau earn more. Di situ ada berbagai macam informasi misi belanja yang bisa kalian ikutin. Misalnya kalian pengen lebih hemat ya ketika belanja bulanan nanti ya, di akhir bulan setiap tanggal 25 Shopback akan ngadain promo gajian Shopback yang bakal banyak banget di situ bonus-bonus dan cashback yang meriah banget. Promo-promo cashbacknya bakal lebih besar daripada hari biasa. Kalian langsung aja cek Instagram mereka di sini, atau kalian bisa langsung download aplikasi Shopbacknya. Linknya di description box di bawah. Nah, setelah kalian udah beres nih budgetingnya, kalian coba ya perbandingkan antara jumlah expense kalian dengan jumlah prediksi income kalian. Kalau misalnya income-nya lebih besar daripada expense-nya, bagus ya, berarti kalian masih punya spare, punya sisa uang di situ. Nah, di sini sisa uangnya bisa kalian tabung untuk sesuatu hal, atau bisa kalian tabung untuk dana darurat, atau bisa kalian investasikan juga. Aku sendiri untuk nabung sekarang tuh berfokus untuk nabung pasti persiapan wedding ya, nggak jauh-jauh dari sana. Sedangkan untuk investasi sebenarnya aku nggak terlalu beraneka ragam banget ya portfolionya. Intinya adalah kenapa sih aku kayak ngasih rasio tabungan dan investment ini agak lebih besar, karena ya aku ini bukan orang kantoran gitu, atau bukan pegawai pemerintahan yang punya tabungan dana pensiun. Jadi aku harus mempersiapkan dari sekarang gitu ya, karena I believe rezeki yang aku terima nih di umur aku yang masih muda ini bukan cuman hak aku aja, tapi ada juga hak orang lain dan juga hak aku di masa depan gitu, aku yang lebih tua nanti. Nah, kalau misalnya udah beres nih ya budgetingnya, kalian tinggal menjalani hari-hari kalian seperti biasa ya, bahagiakan diri kalian sesuai dengan budget ya. Tetap jangan lupa kalian selalu catat ya actual expense kalian, boleh banget di HP kayak aku. Habis itu kalau misalnya udah di akhir bulan Agustus nih nanti, atau di awal bulan September, kalian coba cek, coba perbandingkan antara budgeting yang kalian bikin di akhir bulan sekarang hari ini dengan actual expense-nya. Melesetnya sejauh apa? Kalau misalnya meleset jauh, mungkin ini bisa menjadikan feedback atau evaluasi buat kalian bikin angka-angkanya di bulan selanjutnya itu biar lebih presisi lagi gitu. Semoga videonya membantu seperti biasa. Jangan lupa kalian like dan komen video ini. Kalau kalian pengen aku bikin video-video sejenis, kira-kira bahas soal apanya, dan share video ini ke teman-teman kalian, siapa tahu mereka pada membutuhkan ya. Terima kasih dan sampai ketemu guys di video selanjutnya. Bye. Nyatet lagi.